Shalom, selamat datang kembali di Pelita Padre Pio. Pernahkah Anda merasakan pertanyaan yang membara di dalam hati saat melihat keadaan dunia saat ini? Sebuah pertanyaan yang mungkin sering Anda bisikkan dalam kegelapan malam ketika merasakan ketidakadilan yang mendalam dan menyakitkan. Anda memandang sekeliling dan melihat kenyataan yang tampaknya bertentangan dengan segala sesuatu yang diajarkan kepada Anda tentang kebaikan dan keadilan Allah. Anda melihat orang-orang yang membangun kerajaan di atas kebohongan dan ketidakadilan justru hidup mewah. Mungkin Anda merasa getir melihat mereka yang menindas orang lemah, justru menikmati kesehatan sempurna dan dipuji dunia sebagai pahlawan. Mereka seolah tak tersentuh, meskipun secara terang-terangan mengejek hukum-hukum Allah. Di sisi lain, Anda melihat kenyataan yang menyesakkan hati. Seorang nenek yang rendah hati, yang telah setia mendoakan rosario selama puluhan tahun, justru tidak mampu membeli obat untuk meredakan rasa sakitnya. Anda melihat pengusaha yang kejam mencapai kesuksesan besar. Sementara seorang ayah yang jujur dan menolak berbuat curang justru harus mengalami kebangkrutan. Kemenangan kejahatan yang tampak ini adalah luka tertua bagi kita. Kegelisahan ini bahkan diteriakkan ke langit dalam kitab Yeremia 12 ayat 1. Mengapa jalan orang fasik berhasil? Mengapa semua orang yang tidak setia hidup dengan tentram? Jika pertanyaan ini tidak dijawab dengan benar, ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan iman Anda. Musuh akan terus menggoda Anda untuk percaya bahwa Allah sedang tertidur, tidak peduli, atau bahkan tidak ada. Namun, melalui wahyu yang diberikan kepada Santo Padre Pio, misteri ini disingkapkan kepada Anda bukan melalui teori, melainkan melalui penglihatan langsung tentang realitas ilahi. Padre Pio menyaksikan bagaimana orang fasik bertunas seperti pohon hijau yang subur, sementara Anda mungkin melihat orang benar seringkali menderita dalam ketersembunyian dan kemiskinan. Ketika Padre Pio membawa kegelisahan ini kepada Kristus, ia mempertanyakan mengapa raja yang berdaulat mengizinkan musuhnya makmur, sementara sahabatnya harus meminum cawan kepahitan. Jawaban yang diberikan Yesus adalah penjelasan yang sangat mengguncangkan, namun sangat logis. Penjelasan ini mampu mengubah rasa iri Anda menjadi rasa ngeri yang luar biasa saat Anda memahami kebenarannya. Dasar dari penjelasan ini adalah fakta bahwa Allah merupakan kebaikan yang tak terbatas, sekaligus keadilan yang tak terbatas. Keadilan ini bekerja dengan sistem pembukuan yang sangat presisi bagi Anda. Tidak ada perbuatan baik sekecil apapun yang akan dibiarkan tanpa ganjaran yang setimpal. Sebaliknya, tidak ada dosa tersembunyi yang akan luput dari hukuman yang adil pada waktunya. Bayangkan seseorang yang telah menolak Allah dan hidup sepenuhnya demi egonya sendiri. Meskipun hidup dalam kegelapan, orang tersebut mungkin sesekali melakukan perbuatan yang secara alami baik. Karena Allah itu sangat adil, ia tidak dapat mengabaikan nilai dari tindakan baik tersebut. Namun, karena orang itu telah memisahkan diri dari Allah, ia tidak dapat menerima ganjaran di kehidupan kekal nanti. Oleh karena Allah tidak dapat memberikan upah kepada orang fasik tersebut dalam kekekalan karena dosa-dosanya, maka upah itu harus diberikan dan dihabiskan seluruhnya di dunia ini. Inilah rahasia yang mungkin belum pernah Anda bayangkan sebelumnya. Allah memberikan kemakmuran, kekayaan, dan kesehatan kepada mereka sekarang, agar tidak ada satupun hutang keadilan yang tersisa untuk masa depan mereka. Keberhasilan mereka sebenarnya adalah bentuk pembayaran akhir dari Allah. Bayangkan sebuah perusahaan yang memecat seorang karyawannya, namun harus memberinya pesangon besar
agar ia segera pergi dan tidak memiliki hak menuntut di kemudian hari. Begitulah cara kerja dunia bagi orang fasik. Allah membiarkan mereka menerima bagian fana yang terikat pada debu tanah, agar kelak mereka tidak dapat berkata bahwa mereka belum menerima upah atas kebaikan kecil yang pernah mereka lakukan. Saat mereka berdiri di hadapan takhta pengadilan nanti, Allah akan menunjukkan segala kemewahan, jabatan, dan kenyamanan yang pernah mereka nikmati di bumi sebagai bukti bahwa semua upah mereka sudah diberikan. Maka, ketika Anda melihat orang fasik tertawa dalam kesuksesan yang tidak benar, sadarilah bahwa Anda sebenarnya sedang melihat seseorang yang sedang menikmati santapan terakhirnya. Mereka sedang menghabiskan seluruh warisan mereka sekarang tanpa menyisakan apapun untuk kekekalan. Mereka menukar kebahagiaan abadi yang tak terlukiskan dengan kepuasan sementara yang cepat membusuk. Kekayaan dan kenyamanan tanpa salib bagi mereka bukanlah tanda kasih Allah, melainkan tanda bahwa Allah membiarkan mereka berjalan menurut pilihan mereka sendiri yang menjauh darinya. Yesus menggambarkan kondisi ini kepada Padre Pio seperti ternak yang digemukkan. Seorang pemilik ternak memberikan makan terbaik bukan selalu karena rasa sayang, melainkan karena waktu penyembelihan sudah dekat. Betapa mengerikannya jika Anda merasa kenyang oleh dunia, namun ternyata kosong di hadapan Allah. Kesuksesan orang fasik seringkali menjadi kelalaian rohani yang sangat berbahaya bagi jiwa mereka. Kenyamanan itu membuat hati mereka menjadi keras dan buta secara rohani. Mereka tertidur dengan sangat nyaman saat kapal kehidupan mereka sebenarnya sedang menabrak karang kehancuran. Karena mereka tidak pernah mengalami kesulitan, mereka merasa seperti Tuhan atas hidup mereka sendiri. Mereka tidak lagi merasa butuh untuk bersujud atau memohon pertolongan kepada Sang Pencipta. Hal inilah yang disebut sebagai hukuman tertinggi yang terselubung. Keheningan Allah terhadap kejahatan mereka bukan berarti Ia tidak tahu, melainkan Ia membiarkan mereka membangun penjara emas mereka sendiri. Kekayaan itu akhirnya menjadi rantai berat yang akan menyeret mereka masuk ke dalam jurang kegelapan saat maut menjemput secara tiba-tiba. Maka janganlah Anda merasa iri lagi kepada mereka. Merasa iri kepada keberhasilan mereka sebenarnya seperti merasa iri kepada seseorang yang sedang menikmati hidangan terakhir yang manis sebelum menghadapi kenyataan yang sangat berat. Cobalah untuk mengalihkan pandangan Anda dari mereka, dan mulailah menyadari betapa lembutnya tangan Allah yang sedang membentuk dan memproses hidup Anda saat ini. Sekarang, mari kita lihat sisi sebaliknya yang seringkali membuat Anda merasa kecil hati. Mengapa Anda yang mencoba setia justru seringkali harus melewati jalan yang penuh dengan duri dan air mata? Pernahkah Anda bertanya, mengapa Allah seolah membiarkan sahabat-sahabat terdekatnya dihancurkan oleh kemiskinan, difitnah, atau dibiarkan menderita penyakit yang tak kunjung sembuh? Yesus memberikan jawaban yang sangat menyentuh hati kepada Padre Pio mengenai rahasia di balik penderitaan orang-orang yang Ia kasihi. Penglihatan ini mengajak Anda untuk memiliki cara pandang yang berbeda dari dunia. Sama seperti orang fasik yang memiliki kebaikan kecil yang harus dibayar lunas di bumi. Orang yang paling baik pun tetap memiliki noda-noda kecil. Bahkan orang yang paling kudus sekalipun tidak luput dari kesalahan-kesalahan ringan. Mungkin itu adalah saat-saat di mana Anda merasa tidak sabar, atau ketika Anda memiliki keterikatan yang terlalu besar pada hal-hal yang sia-sia. Hal-hal ini adalah debu yang menempel pada jiwa Anda. Allah sangat mengasihi Anda dan menginginkan Anda masuk ke dalam kemurnian surga yang tidak terbatas.
Karena surga adalah tempat yang suci, maka tidak boleh ada noda sekecil apapun yang ikut terbawa ke sana. Disinilah letak belas kasih Allah yang luar biasa. Ia menawarkan sebuah pilihan kepada Anda. Apakah Anda ingin membayar hutang kecil tersebut sekarang di dunia, atau membayarnya nanti dalam api pemurnian? Penderitaan yang Anda alami sekarang, baik itu penyakit, kekurangan ekonomi, maupun pengkhianatan, adalah cara Allah mengizinkan Anda melunasi hutang tersebut dengan cara yang jauh lebih ringan. Ibarat Anda memiliki hutang yang sangat besar, namun Allah mengizinkan Anda melunasinya hanya dengan beberapa keping koin di bumi, daripada harus membayarnya dengan harga yang sangat mahal di kehidupan mendatang. Satu saat saja di dalam api pemurnian jauh lebih menyakitkan daripada 100 tahun penderitaan terberat yang bisa Anda alami di atas bumi ini. Jadi, salib yang Anda panggul saat ini sebenarnya adalah bentuk kasih rohani. Ketika Allah mengirimkan cobaan kepada Anda, Ia tidak sedang menghukum Anda karena benci. Sebaliknya, Ia sedang bertindak seperti seorang pandai emas yang sangat ahli. Seorang pandai emas tidak akan membuang emas ke dalam api jika ia menganggap emas itu tidak berharga. Ia melakukannya justru karena ia tahu betapa mahalnya nilai emas tersebut. Ia memasukkannya ke dalam api yang panas untuk memisahkan kotoran-kotoran yang melekat. Semakin ia ingin membuat emas itu bersinar dan menjadi mahakarya, semakin lama ia akan membiarkannya di dalam proses pemurnian. Begitu pula lah cara Allah memandang Anda. Anda adalah permata di matanya. Jika hari ini Anda merasa sedang berada di tengah api penderitaan, itu karena Allah sedang memoles Anda agar layak berdiri di hadapan takhta-Nya. Penderitaan adalah tanda bahwa Anda sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Anda sedang dibersihkan dari segala sesuatu yang bisa menghalangi Anda untuk memeluknya secara utuh nanti. Jika Anda tidak pernah mengalami kesulitan, mungkin Anda akan lupa bahwa Anda adalah musafir di dunia ini. Penderitaan menjaga hati Anda agar tetap rendah hati dan tetap bergantung hanya kepadanya. Pernahkah Anda menyadari bahwa penderitaan yang Anda alami sebenarnya adalah tanda pengangkatan Anda sebagai anak? Allah seringkali memberikan perlakuan khusus kepada mereka yang ingin Ia jadikan ahli waris di kerajaannya. Bayangkan jika Anda melihat seorang anak asing di jalanan sedang berbuat salah, Anda mungkin tidak akan terlalu peduli atau menghukumnya karena ia bukan bagian dari hidup Anda. Namun, jika itu adalah anak Anda sendiri, Anda pasti akan campur tangan. Anda akan mendisiplinkannya, menegurnya, dan bahkan membiarkannya merasa sedikit tidak nyaman agar ia belajar dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Begitulah cara Allah memperlakukan Anda saat ini. Keheningan Allah terhadap orang fasik yang membiarkan mereka lolos dari segala kesalahan sebenarnya adalah tanda bahwa mereka dianggap sebagai orang asing bagi kerajaan surga. Mereka dibiarkan saja karena mereka bukan bagian dari warisan kekal. Tetapi bagi Anda, Allah bertindak seperti seorang bapa yang sangat peduli. Ia tidak ingin Anda tertidur dan jatuh cinta pada dunia yang fana ini. Ia ingin Anda selalu ingat bahwa dunia ini bukanlah rumah sejati Anda. Allah seringkali menaruh duri di dalam sarang Anda. Tujuannya agar Anda tidak merasa terlalu nyaman di bumi, sehingga Anda terus merindukan kediaman abadi di surga kelak. Penderitaan adalah cara Allah membuat tempat tidur duniawi Anda terasa keras, agar Anda mau bangun dan terus melangkah maju menuju Yerusalem baru yang penuh kemuliaan. Setiap kehilangan yang Anda alami di bumi sebenarnya adalah pemutusan satu persatu tali yang mengikat Anda pada kapal dunia yang sedang tenggelam. Allah memutus tali-tali itu
agar jiwa Anda menjadi bebas. Dengan membebaskan diri dari keterikatan duniawi melalui penderitaan, Anda sedang dipersiapkan agar saat panggilan maut tiba, jiwa Anda menjadi sangat ringan untuk terbang menghadapnya. Namun, Anda perlu mengingat satu hal yang sangat penting. Buah dari penderitaan ini tidaklah terjadi secara otomatis. Sikap hati Anda dalam menanggungnya sangat menentukan hasilnya. Ada penderitaan yang bisa menjadi sia-sia jika Anda menanggungnya dengan kebencian, pemberontakan, atau membiarkan kepahitan meracuni batin Anda. Jika itu terjadi, penderitaan hanya akan menjadi beban tanpa makna. Rahasia rohani yang ingin disampaikan kepada Anda adalah dengan melepaskan mentalitas sebagai korban. Cobalah untuk mulai memandang setiap salib sebagai bentuk mata uang untuk melunasi hutang masa lalu Anda. Terimalah setiap kesulitan dengan sikap pasrah dan syukur. Rasa syukur di tengah rasa sakit adalah sebuah tindakan iman yang sangat kuat yang mampu mengguncangkan pintu-pintu surga. Ketika Anda mampu bersyukur meski sedang terluka, Anda sebenarnya sedang mengubah tembaga penderitaan menjadi emas kemuliaan. Ini adalah bentuk investasi yang tidak akan pernah merugi. Ingatlah bahwa sementara Anda sedang membersihkan hutang Anda di bumi, orang fasik yang hidup bermewah-mewah tanpa pertobatan sebenarnya sedang menumpuk bunga majemuk dari murka Allah. Cobalah Anda renungkan momen di mana tirai kehidupan ini akhirnya tertutup bagi setiap jiwa. Pada saat kematian, keadilan ilahi yang selama ini tampak tersembunyi akan muncul sebagai penyeimbang yang paling agung bagi Anda. Di saat itulah, segala sesuatu yang Anda alami di dunia ini akan terlihat dalam cahaya yang sesungguhnya. Apa yang sebelumnya tampak sebagai kemalangan akan berubah menjadi kemuliaan, dan apa yang tampak sebagai kesuksesan duniawi bisa menjadi beban yang menyesakan. Santo Padre Pio memberikan gambaran yang sangat kuat tentang perbedaan antara jiwa orang benar dan jiwa orang fasik pada saat transisi ini. Penglihatan ini seharusnya memberikan ketenangan sekaligus kewaspadaan bagi Anda. Jiwa orang benar yang telah menerima penderitaannya dengan sabar akan tampak sangat terang, karena ia telah memurnikan hutang-hutangnya di dunia melalui api kesengsaraan. Jiwanya menjadi sangat ringan dan murni. Ketika panggilan maut tiba, jiwa seperti ini tidak lagi memiliki beban yang menahannya di bumi. Ia akan melesat dengan sangat cepat menuju dekapan Allah karena segala noda kecilnya telah terbakar habis selama ia masih hidup. Penderitaan yang selama ini Anda anggap sebagai beban, pada saat itu akan berubah menjadi sayap yang membawa Anda terbang tinggi. Semua air mata yang pernah Anda teteskan akan berubah menjadi permata yang menghiasi mahkota kekal Anda. Sebaliknya, bayangkan apa yang terjadi pada jiwa orang fasik yang selama hidupnya hanya mengejar kenyamanan dan kesuksesan duniawi. Jiwa mereka akan terasa sangat berat dan terikat kuat pada debu tanah. Karena mereka telah menghabiskan seluruh upah mereka di dunia, mereka tidak memiliki bekal apapun untuk perjalanan kekal. Mereka akan menyadari dengan sangat terlambat bahwa kemewahan mereka selama ini hanyalah fata morgana yang menipu. Pada saat itu, kekayaan, kekuasaan, dan kesehatan yang dulu mereka banggakan akan menjadi saksi yang memberatkan mereka. Mereka harus menghadapi kenyataan bahwa warisan kekal mereka telah ditukar dengan kesenangan sesaat yang sudah habis. Kematian bagi mereka bukan lagi sebuah pintu menuju istana, melainkan sebuah perobekan yang sangat menyakitkan. Mereka dipaksa meninggalkan satu-satunya kerajaan yang mereka cintai demi memasuki kekekalan yang kosong dan gelap. Oleh karena itu, janganlah Anda sekali-kali merasa bahwa Allah telah melupakan Anda
saat Anda sedang berada di dasar lembah penderitaan. Justru di sanalah Allah sedang bekerja paling keras untuk memastikan keselamatan Anda. Allah tidak pernah salah dalam menimbang. Jika saat ini timbangan Anda tampak berat sebelah karena penderitaan, percayalah bahwa di sisi lain, Allah sedang mengisinya dengan kemuliaan yang jauh melampaui segala beban tersebut. Jadikanlah pemahaman ini sebagai jangkar yang kuat saat badai ketidakadilan bertiup kencang di sekitar Anda. Ketika dunia berbisik bahwa Anda kalah karena penderitaan Anda, jawablah dengan keyakinan bahwa Anda sedang berinvestasi untuk masa depan. Anda tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan atau merasa pahit terhadap mereka yang berhasil dengan cara yang salah. Kasihanilah mereka, karena saat pertanggungjawaban mereka akan segera tiba dan mereka tidak memiliki bekal apapun untuk menghadapinya. Ingatlah pesan dari Padre Pio ini. Lebih baik masuk ke dalam kebahagiaan surga dengan tubuh yang penuh luka penderitaan daripada melompat ke dalam kegelapan dengan tubuh yang sehat, namun jiwa yang kosong. Kini, setelah Anda memahami mekanisme tersembunyi di balik keadilan ilahi ini, janganlah membiarkan kepahitan atau keraguan berakar di hati Anda. Setiap kali Anda melihat ketidakadilan terjadi di depan mata, ingatlah bahwa Allah sedang bekerja dengan api pemurniannya yang penuh kasih untuk membentuk jiwa Anda menjadi emas murni. Tuhan seringkali menggunakan penderitaan sebagai api pemurnian untuk membakar habis noda kesombongan yang mungkin tanpa sadar tumbuh di dalam jiwa Anda. Proses ini memang terasa menyakitkan, namun tujuannya adalah untuk menjaga kemurnian rohani Anda, agar layak menerima kebahagiaan kekal. Jika hari ini Anda sedang merasa hancur, janganlah berpikir bahwa Anda telah ditinggalkan olehnya. Sebaliknya, sadarilah bahwa Anda sedang berada di tangan sang penjual emas yang sedang mempersiapkan Anda untuk menjadi mahakarya yang bersinar di surga kelak. Anda sedang diperlakukan sebagai seorang anak yang layak untuk didisiplinkan, dididik, dan dimurnikan agar Anda tidak kehilangan arah di tengah gemerlap dunia yang menipu. Ini adalah bentuk kasih sayangnya yang paling nyata, meskipun terasa berat bagi raga Anda. Ketika badai ketidakadilan bertiup kencang dan musuh mulai berbisik di telinga Anda bahwa Allah tidak peduli, Anda sekarang memiliki kebenaran sebagai senjata. Anda dapat menjawab bisikan itu dengan penuh keyakinan di dalam batin Anda. Jika Anda pernah merasakan sengatan ketidakadilan ini, jika Anda pernah bertanya-tanya mengapa orang fasik tampak menang, tuliskan di kolom komentar bahwa Anda melakukan tindakan perlawanan terhadap roh keputusasaan. Tulislah dengan sederhana, Tuhan Yesus, aku percaya pada keadilan-Mu. Dengan menuliskan ini, Anda menambatkan diri pada kebenaran dan kasih Yesus. Katakanlah pada diri Anda sendiri bahwa orang-orang fasik itu sebenarnya tidak sedang menang. Mereka hanya sedang mengambil upah terakhir mereka. Dan katakanlah bahwa Anda tidak sedang kalah. Anda justru sedang menginvestasikan warisan kekal Anda. Wahyu yang diberikan kepada Santo Padre Pio ini haruslah menjadi jangkar bagi kapal kehidupan Anda. Jangkar yang akan menahan Anda tetap teguh saat dunia mencoba mengguncangkan iman Anda dengan pameran kemakmuran orang-orang yang melupakan Tuhan. Jangan biarkan keberhasilan sementara mereka menggoyahkan pandangan Anda yang tertuju pada kekekalan. Justru sebaliknya, kasihanilah mereka dan doakanlah mereka, karena waktu mereka di dunia sangatlah singkat dan saat perhitungan mereka sudah sangat dekat. Berjalanlah, terus maju dengan kepala tegak. Panggulah setiap salib Anda bukan sebagai beban yang menyeret Anda ke bawah,
melainkan sebagai perisai dan senjata rohani yang melindungi jiwa Anda dari keterikatan duniawi. Ingatlah pesan Padre Pio yang sangat mendalam ini. Jauh lebih baik bagi engkau untuk tertatih-tatih memasuki pintu surga dengan tubuh yang penuh luka penderitaan, daripada menari-nari memasuki kegelapan dengan tubuh yang sehat, namun jiwa yang mati. Timbangan Allah sangat sempurna. Pada akhirnya, tidak akan ada satupun tetes air mata yang tidak dihitung, dan tidak ada satupun ketidakadilan yang tidak dipulihkan. Semuanya akan menjadi seimbang pada saat yang tepat sesuai waktunya. Percayalah sepenuhnya pada setiap proses yang sedang Anda jalani saat ini. Percayalah pada tangan Sang Pandai Emas yang sedang bekerja membentuk Anda dengan penuh ketelitian dan cinta yang tak terbatas. Yakinlah bahwa api penderitaan yang mungkin Anda rasakan panasnya hari ini sebenarnya adalah cahaya kemuliaan yang akan Anda kenakan sebagai pakaian keabadian di esok hari yang cerah di surga. Tetaplah setia dalam perkara-perkara kecil, karena upah Anda di surga sangatlah besar. Kalau kamu merasa renungan ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share. Mari sebarkan kebijaksanaan rohani Padre Pio kemana-mana. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan iman ini. Semoga doamu kuat, imanmu teguh, dan rosariomu selalu dekat di hatimu. Yesus, Engkau andalanku. Amin.